Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Beirut 14 Agustus 2025, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan bahwa negara hanya mengizinkan lembaga resmi yaitu Angkatan Bersenjata Lebanon yang memiliki hak sah untuk memegang senjata. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, sebagai bagian dari reaksi atas rencana pencabutan senjata kelompok bersenjata non-negara Hizbullah yang didukung Amerika Serikat AS dan disetujui Kabinet Lebanon awal Agustus 2025. Rencana disarmament, jalan yang disetujui pemerintah. Pada 6 hingga 7 Agustus 2025, Kabinet Lebanon menyetujui tujuan-tujuan utama rencana AS untuk menyusun strategi pelucutan senjata Hizbullah. Di antara poin penting dalam rencana tersebut, disarmament kelompok non-negara dan penyerahan senjata kepada tentara nasional, gencatan senjata dengan Israel, menarik mundur pasukan Israel dari wilayah selatan, pembebasan tahanan Lebanon di Israel, penataan zona perbatasan dan konferensi ekonomi internasional untuk pemulihan pasokan dana dan bantuan pembangunan. Tetapi keputusan pemerintah ini memicu protes keras dari Hizbullah dan partai-partai sekutunya. Beberapa menteri Syiah, termasuk anggota Hizbullah dan Amal, dituduh walkout dari rapat kabinet sebagai bentuk penolakan resmi atas langkah tersebut. Hizbullah tetap keras menolak. Hizbullah secara tegas menolak rencana pemerintah. Mereka menyebut keputusan itu sebagai dosa besar dan menuding negara telah tunduk pada tekanan AS yang menurut mereka jelas menguntungkan Israel. Pimpinan Hizbullah menyatakan bahwa senjata mereka merupakan elemen pertahanan utama Lebanon. Mereka bersedia membahas pelucutan senjata hanya jika Israel menarik seluruh pasukannya dari 5 titik strategis di selatan Lebanon, menghentikan serangan udara yang masih berlangsung hingga kini. Insiden tragis di Wadi Zipkin. Peristiwa tragis terjadi pada 9 Agustus 2025 di Wadi Zipkin, selatan Lebanon, ketika ledakan terjadi di sebuah gudang amunisi yang diduga milik Hizbullah. 6 prajurit Lebanon tewas dan beberapa lainnya terluka saat sedang melakukan pembongkaran senjata atas perintah pemerintah. Hingga kini penyebab ledakan masih diselidiki. Apakah kecelakaan maupun sabotase yang disengaja oleh Hizbullah? Tekanan diplomatik Iran dan reaksi Aoun. Saat kunjungan pejabat Iran, Ali Larijani ke Beirut, Presiden Aoun menyampaikan pesan tegas bahwa Lebanon menolak intervensi dari negara manapun, termasuk Iran dalam urusan domestiknya. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan Iran hanya bisa dibangun di atas prinsip saling menghormati dan tanpa memprioritaskan satu kelompok berdasarkan sektarian. Aoun juga menyebut beberapa pernyataan pejabat Iran sebelumnya tidak membantu suasana dialog di dalam negeri. Latar belakang konflik dan akibat humaniter. Sejak konflik panjang antara Israel dan Hizbullah, tercapai perjanjian gencatan senjata pada November 2024 yang mengharuskan Hizbullah menarik diri dari selatan Litani dan menarik mundur kekuatan Israel. Namun pelanggaran terus berlanjut, membuat Lebanon berada di bawah tekanan internasional untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang menuntut monopolisasi senjata oleh negara dan pelucutan misi non-negara. Ketegangan internal juga muncul. Disarmament yang terlalu cepat atau dipaksakan dikhawatirkan bisa memicu konflik baru, melemahkan stabilitas Lebanon yang sudah rapuh, serta mencederai dukungan dari komunitas Syiah yang menjadi basis massa Hizbullah. Ringkasan situasi terkini. Presiden Aoun tegas menolak campur tangan asing, mendorong disarmament lewat dialog dan kekuasaan negara. Kabinet Lebanon setuju prinsip rencana AS, bentuk kerangka kerja untuk disram Hizbullah. Hizbullah menolak selama Israel belum mundur dan hentikan serangan udara. Masyarakat internasional, tekanan Lebanon untuk implementasi RSPKB 1701 serta stabilitas politik dan ekonomi rancu. Insiden Wadi Zipkin, simbol kerumitan konflik bersenjata dan risiko tinggi dalam proses pelucutan senjata. Kesimpulan, keputusan Kabinet Lebanon yang didorong AS mencerminkan dorongan kuat untuk memulihkan kedaulatan negara atas urusan keamanan.
Namun resistensi dari Hizbullah, kondisi lapangan yang rawan seperti ledakan tragis baru-baru ini dan sensitivitas sektarian menjadikan upaya pelucutan senjata sebagai perjuangan politik dan keamanan kompleks yang memerlukan pendekatan hati-hati, inklusif dan konsensus nasional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.